Salam sehat, salam teknologi. Kembali lagi bersama saya Pak Laban untuk materi pembelajaran kita yang berikutnya. Sebelumnya kita awal dengan doa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan atas segala berkat-Mu yang kami rasakan hingga saat ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru kami dapat kami resapkan dalam hidup kami sebagai bekal masa depan kami. Dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Hai anak didik kami yang terkasih. Nah, kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita yang selanjutnya. Kalau minggu lalu kita membahas mengenai komputer, kemudian kegunaan komputer, kemudian data pada komputer dan dua bagian komputer. Nah, kita akan membahas kembali kedua bagian komputer tersebut. Ya. Yang pertama adalah perangkat keras. Kemarin perangkat keras disebut dengan apa, anak didik kami? Hardware ya. Hardware merupakan perangkat keras, yaitu alat yang digunakan untuk bekerja dengan komputer. Ya. Nah, contoh perangkat keras juga banyak. Yang pertama adalah layar monitor. Perhatikan di gambar yang itu diperhatikan. Ya, sambil diperhatikan ya. Yang pertama tadi adalah layar monitor. Ya. Layar monitor adalah bagian yang digunakan untuk menampilkan hasil olahan data ke dalam bentuk layar. Ya, layar. Seperti ini gambarnya. Kemudian yang kedua ialah CPU. C, kemudian P, kemudian U. CPU merupakan bagian yang berguna untuk sebagai pusat pengolahan data. Artinya CPU adalah otak dari komputer. Kalau rusak CPU-nya berarti semuanya rusak. Bukan? Sama dengan manusia. Manusia kalau otaknya manusia, ya rusaklah semua. Ya kan? Dan boy berpikir, nggak bisa lagi bekerja. Sama. Kalau CPU-nya rusak, maka seluruh komputernya tidak dapat berjalan dengan baik. Maka komputer tidak dapat dipakai. Cara bagaimana caranya? Ya harus install ulang. Ya kan? Memperbaikinya, install ulang. Dan semua data hilang. Itu dia CPU. Jadi harus berhati-hati kalau memainkan bekerja dengan komputer. Jangan sampai rusak CPU-nya. Kemudian yang ketiga ialah keyboard. Bukan keyboard yang di musik-musik itu ya, bukan. Keyboard adalah bagian yang digunakan untuk alat masukan data berupa tombol-tombol. Jadi kalau biasanya kan di handphone juga adanya itu kan. Nah, di handphone ada itu keyboard. Ada huruf-hurufnya, ada angka-angkanya, ada simbol-simbolnya. Nah, itu ya. Kemudian yang keempat, mouse. Mouse bukan tikus ya. Iya, mouse. Mouse adalah sama alat masukan data yang digunakan dengan cara mengklik. Ada klik ke kanan, ada klik kiri. Ada yang sekali klik, ada yang dua kali klik. Ya, dia mouse. Dia berbentuk mirip seperti tikus. Makanya dikatakan dia mouse karena dia mirip bentuknya seperti tikus, seperti gambar ini. Kemudian selanjutnya, yang kelima ialah printer. Nah, printer adalah bagian yang digunakan atau perangkat yang digunakan untuk menampilkan hasil olahan data ke dalam bentuk kertas. Apa yang kita ketikkan, apa yang kita tulis, kita ketikkan di komputer itu akan kita cetak dengan menggunakan kertas, menggunakan printer. Maka akan menjadi seperti ini. Contoh, inilah yang dicetak dengan yang namanya printer. Cetak dalam bentuk kertas. Kemudian
Yang berikutnya ialah CD-ROM. CD dia. Tahu CD kan? CD, VCD. CD-ROM atau DVD-ROM merupakan alat untuk menyimpan data. Ya, datanya disimpan. Ya, menyimpan data. Tetapi dia berkapasitas kecil. Nggak banyak dia, nggak besar, kecil. Kira-kira nggak sampai, kemungkinan besar nggak sampai 1 giga. Kecil dia. Ya. Kemudian yang berikutnya ialah flash disk. Tahu flash disk kan? Flash disk. Bapak juga punya flash disk. Nah, kayak gini. Ini flash disk. Ini. Nah, ini flash disk. Ya. Kecil. Nah, alat menyimpan data. Kecilnya bentuknya, tapi bisa dia menyimpan data berkapasitas yang besar. Besar dia. Ada yang 2 giga, ada yang 4 giga, ada yang 8 giga, ada yang 16 giga, ada yang 32 giga, ada yang 64 giga, dan ada juga yang 128 giga. Flash disk. Beda harga flash disk tergantung berapa kapasitasnya. Ya, itu dia. Kemudian yang terakhir ada dia speaker. Seperti ini ya, Bapak punya, tunggu ya, Bapak punya speaker juga. Nah, ini speaker. Tapi ini speakernya tidak menggunakan kabel. Dia ada Bluetooth. Nah, ini. Tapi bisa juga pakai kabel. Ya. Tapi biasanya di komputer digunakan speaker yang punya kabel. Ya. Speaker adalah alat untuk menampilkan suara. Ya, itu dia. Nah, kemudian yang kedua, bagian yang kedua ialah software atau perangkat lunak. Perangkat lunak adalah perangkat yang digunakan untuk bekerja dengan komputer. Ya, dan tak bisa disentuh, hanya bisa dilihat dan juga digunakan. Itu dia contoh. Kalau contoh untuk perangkat lunak, ada dia Microsoft Word, ada dia Microsoft Excel, ada dia Office. Office. Kemudian juga kalau kita main internet harus ada softwarenya. Itulah namanya Google atau Mozilla. Nanti kita belajar semester 2. Ya, itulah tadi beberapa contoh perangkat lunak dan perangkat keras. Oke? Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dengan doa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, terima kasih atas berkat yang kami terima hingga saat ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru kami dapat kami terima sebagai bekal masa depan kami. Demikian pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, nanti kami sekalian, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Tetap gunakan protokol kesehatan. Salam sehat, salam teknologi. Terima kasih.